Halo Bedikers. Kita hidup dalam sebuah tatanan negara, di mana ada sebagian kecil pihak yang memiliki kuasa untuk mengatur bagaimana kehidupan kita berjalan. Sebut saja mereka pemerintah. Sayangnya, kuasa yang mereka miliki seringkali digunakan untuk membuat kebijakan yang justru dipertanyakan sisi bijaknya di mana. Beberapa kebijakan berikut ini, mari kita bongkar. Kementerian Keuangan menganggarkan dana untuk setiap pembelian kendaraan dinas listrik berbasis baterai bagi pegawai negeri sipil. Tidak tanggung-tanggung. Kebijakan yang telah diresmikan ini menyiapkan 28 juta rupiah sampai 966 juta rupiah per unit mobil. Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dengan alat transportasi. Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sementara pengalokasiannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang diresmikan langsung oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dalam PMK ini, anggaran pengadaan kendaraan dinas listrik dimaksudkan untuk golongan eselon 1 dan 2 dengan rincian seperti ini. Harga mobil listrik untuk pejabat eselon 1 adalah 966 juta rupiah, sementara untuk eselon 2 sebesar 746 juta rupiah. Tapi angka ini belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya per unitnya. Selanjutnya untuk biaya pengadaan motor listrik ialah 28 juta rupiah per unit. Dan khusus untuk kendaraan listrik operasional kantor, nominal yang dipatok mencapai 430 juta rupiah per unit. Bagaimana? Anggarannya banyak ya? Eits, tapi belum sampai di situ. Selain biaya pengadaan, ada juga biaya perawatan tahunan untuk kendaraan listrik para PNS ini. Menko Sri Mulyani menganggarkan biaya perawatan tahunan mobil listrik pejabat negara sebesar 14,84 juta rupiah. Adapun biaya perawatan mobil listrik pejabat eselon 1 sebesar 11,10 juta rupiah per tahun. Dan untuk pejabat eselon 2 adalah 10,99 juta rupiah per tahun. Sedangkan untuk perawatan kendaraan listrik operasional dianggarkan Menko sebesar 10,46 juta rupiah per tahun dan untuk motor listrik sebesar 3,2 juta rupiah per tahun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, saat ini total kendaraan dinas pemerintah ada sebanyak 189.803 unit. Seluruh unit kendaraan dinas ini akan diganti secara bertahap, lantaran perlu menyesuaikan dengan usia dari mobil dinas itu sendiri. Jadi bagaimana Bedikers? Sudah tidak sabar melihat para pejabat kita pakai mobil dinas baru? Kebijakan penggantian mobil dinas PNS menuai pro kontra. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan hal ini, lantaran dianggap masih banyak sektor lain yang jauh lebih membutuhkan anggaran sebesar itu. Misalnya saja pada sektor kesehatan. Berbicara soal sektor kesehatan, pasti sudah tak asing dengan Badan Penjamin Kesejahteraan Sosial atau BPJS yang dulunya bernama PT Asuransi Kesehatan atau Askas. Awalnya nilai iuran untuk ruang perawatan kelas 3 adalah Rp25.500 per bulan, kelas 2 Rp42.500 per bulan, dan kelas 1 Rp59.500 per bulan. Sayangnya, di tahun pertama badan hukum ini langsung mengalami defisit sebesar Rp1,65 triliun. Saat itu jumlah iuran yang terkumpul tak sebanding dengan jaminan kesehatannya. Kondisi ini pun terus memburuk pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2019 lalu, defisitnya menembus angka Rp28 triliun. Pemerintah tentu tidak berdiam diri dalam menghadapi situasi ini. 1 April 2016 untuk pertama kalinya tarif BPJS naik. Masyarakat harus membayar iuran sebesar Rp80.000 per bulan untuk kelas 1 dan Rp51.000 per bulan untuk kelas 2. Sedangkan kelas 3 tidak mengalami kenaikan. Lalu 4 tahun berselang iuran BPJS kembali naik, bahkan sampai 2 kali lipat. Kelas 1 menjadi Rp160.000 per bulan,
kelas 2 Rp110.000 per bulan, kelas 3 Rp42.000 per bulan, meski hanya berlaku selama 3 tahun. Kebijakan ini menjadi momok di masyarakat yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 saat itu. Terakhir, iuran BPJS kembali naik dengan mematok nilai Rp150.000 per bulannya untuk kelas 1, Rp100.000 per bulan untuk kelas 2, dan Rp42.000 per bulan untuk kelas 3. Hanya saja, kelas 3 mendapat subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat di kategori ini cukup membayar Rp35.000 per bulan. Beberapa waktu lalu, isu kenaikan iuran BPJS kembali mencuat. Hal ini tentu membuat sebagian besar masyarakat gelisah. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mendatang. Informasi ini cukup membuat masyarakat lega, setidaknya sampai 2024 nanti. Setelahnya belum ada yang tahu. Meninggalkan urusan iuran BPJS Kesehatan, yang satu ini juga suka naik turun. Apalagi kalau bukan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pada bulan pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi menjadi presiden pertama yang mengeluarkan kebijakan menghapus subsidi untuk BBM jenis premium. Sejak tahun 2015, premium sudah tidak lagi masuk dalam kategori subsidi dan dibiayai APBN. Kebijakan ini membuat premium tidak lagi laku dan perlahan menghilang dari pasaran. Kendati demikian, premium masih dibutuhkan. Premium saat ini dibutuhkan hanya sebagai bahan campuran dari BBM Pertalite sebesar 50%. Kondisi ini membuat premium tak lagi dijual di Pertamina dan BBM jenis Pertalite ditetapkan sebagai BBM khusus penugasan yang berhak untuk mendapat subsidi. Kebijakan untuk mengubah harga BBM bersubsidi tentu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Misalnya saja tahun 2013 lalu, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP mengancam akan menurunkan 15.000 orang untuk mengepung istana jika harga BBM naik. Lantas, apa kabar hari ini? Terhitung sejak 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo telah 8 kali melakukan perubahan harga BBM. Terakhir pada September 2022 lalu, harga Pertalite yang dulunya Rp7.800 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Pertamax menjadi Rp14.500 per liter, dari Rp10.400 per liter, dan solar dari harga Rp9.800 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga BBM yang naik bukan hal yang menyeramkan selama gaji dan pendapatan materi juga ikut naik. Sebenarnya kita mampu saja membeli Pertalite dengan harga Rp10.000, tapi kebutuhan yang lain belum tentu bisa kita penuhi.